Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan hasil presentasi kami kepada teman-teman sekalian dengan judul Mekanisme Pasar Perspektif Ekonomi Islam, yaitu yang akan diawali oleh pemateri pertama yaitu Zahara Arina Isni dan pemateri kedua yaitu Ramadan Harahap. Pada teman-teman sekalian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Arina Izni. Saya berasal dari kelas G semester 3 Ekonomi Syariah dengan nomor NIM 12020524782. Baiklah, saya sebagai pemateri 1 dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang mekanisme pasar perspektif Islam. Yaitu yang pertama tentang pengertian pasar. Pengertian pasar. Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Jadi, setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan penjual maka akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Istilah pasar dapat diartikan bermacam-macam, tergantung bagi pemakainya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa pasar merupakan tempat berkumpulnya orang-orang, yaitu penjual dan pembeli, yang berguna untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu fungsi pasar. Pasar sebagai tempat untuk melakukan jual beli barang dan jasa mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi membentuk harga di pasar. Untuk terjadi proses tawar menawar antara penjual dan pembeli. Yang kedua, fungsi distribusi pasar, yaitu memperlancar pendistribusian barang dan produsen kepada konsumen. Yang ketiga yaitu fungsi promosi produsen, ingin barang atau jasa hasil produksinya dikenal oleh para konsumen. Dan yang keempat, fungsi penyerapan tenaga kerja pedagang yang ada di pasar, mempekerjakan orang-orang sebagai kuli angkut, pelayan toko, tenaga kasir, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya C. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah gambaran bagaimana produsen dan konsumen akhirnya menyepakati harga dan kuantitas harga, berfungsi sebagai sinyal untuk mengalokasikan sumber daya. Dalam mekanisme pasar, terdapat produsen yang selalu menetapkan harga untuk mencapai keuntungan, sedangkan konsumen mencari kepuasan tertinggi dan kualitas barang yang bagus. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak bisa menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Yang D. Jenis pasar. Yang pertama, jenis-jenis pasar menurut sifat dan waktunya. Ada 4 jenis-jenis pasar menurut sifat dan waktunya. Yang A. Pasar harian, B. Pasar mingguan, C. Pasar tahunan, dan D. Pasar temporer. Yang kedua, jenis-jenis pasar berdasarkan wujudnya. Ada 2, yang pertama pasar konkret dan yang B pasar abstrak. Yang ketiga, jenis-jenis pasar berdasarkan luas wilayah. Yang pertama pasar regional, yang kedua pasar internasional, yang ketiga pasar lokal, dan yang keempat pasar nasional. Yang keempat, jenis-jenis pasar berdasarkan organisasi pasar. Yang pertama pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar persaingan tidak sempurna. Pasar Islami. Terdapat prinsip yang melandasi terciptanya pasar Islami. Yang A. Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar. B. Mekanisme pasar dalam konsep Islam melarang adanya sistem kerjasama yang tidak jujur atau kong kali kong. Islam tidak menghendaki adanya koalisi antara konsumen dengan produsen.
Yang C, dalam Islam duopoli, oligopoli tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil untung di atas keuntungan normal. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.